Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema isi kandungan Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, mengetahui makna Quran Surat At-Tin, mencontoh perilaku saling mengingatkan dalam hal kebaikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin, dan memiliki sikap saling mengingatkan dalam hal kebaikan sebagai implementasi dari Quran Surat At-Tin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Anak-anakku sekalian, surat At-Tin adalah surat ke-95 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran dan terletak pada juz ke-30. Surat At-Tin termasuk surat pendek karena terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Adapun isi kandungan surat At-Tin ayat pertama, buah tin banyak terdapat di Damaskus, Yordania, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salam, dan buah zaitun adalah buah yang banyak terdapat di Baitul Maqdis atau Palestina, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Buah zaitun memiliki banyak keistimewaan, misalnya memiliki kandungan minyak yang melimpah, dapat menguatkan urat saraf, mampu membuka lemak penyumbat, mengeluarkan cacing, dan menghancurkan batu ginjal. Sedangkan buah tin sama memiliki banyak keistimewaan, misalnya membuka lemak penyumbat, menguatkan hati, membersihkan limpa, menghilangkan sulitnya buang air kecil, menormalkan debar jantung, menghilangkan asma, gangguan napas, batuk, dan sebagainya. Nah, sekarang kandungan ayat yang kedua. Bukit Sinai atau Tur Sina atau Saina terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Bukit Sinai menjadi tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam dengan pembicaraan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak serupa dengan makhluknya. Di bukit ini pula Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menyeru Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ketika malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat itu. Adapun isi kandungan ayat ketiga, yang dimaksud negeri yang aman adalah kota Mekah. Barang siapa yang memasukinya, pasti dia dalam keadaan aman. Di kota Mekah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, diperintahkan untuk menyeru manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lanjut, kandungan ayat keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan kota Mekah bahwa manusia itu benar-benar tercipta dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia tidak sama dengan makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Manusia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur lagi bijak. Hal ini karena manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal pikiran dan hati yang berfungsi dengan baik sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, merupakan kenikmatan yang sangat berharga. Maka sudah seharusnya manusia harus pandai mensyukuri kenikmatan ini dengan melakukan ketaatan agar kenikmatan tersebut tetap terjaga bahkan bertambah. Adapun kandungan ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada manusia. Walaupun diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, manusia dapat turun derajat menjadi hina apabila kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang paling hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia tidak bersyukur, selalu berbuat keburukan, dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan ayat ke-6, manusia akan menjadi terhindar dari hinaan apabila beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh.
Maka bagi mereka kedudukan yang tinggi dan pahala yang tiada putus-putusnya, bahkan kelezatan yang banyak, kebahagiaan yang berturut-turut, dan kenikmatan yang melimpah dalam keabadian yang tidak sirna, kenikmatan yang tidak berubah, kekal abadi di surga. Isi kandungan ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah tauhid dan uswatun hasanah atau contoh yang baik. Kita menjadi tahu tentang ajaran agama Islam. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh menyekutukannya, tidak boleh membuat tandingan dengan makhluk yang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi manusia. Kita diperintahkan untuk meneladani beliau dalam segala sisi kehidupannya. Kita tidak boleh mendustakan ajaran Islam, karena mendustakan ajarannya sama saja dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan balasannya adalah neraka. Adapun kandungan ayat terakhir yaitu ayat 8, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Apabila manusia melakukan perbuatan dosa, maka ia akan menanggung akibat yang dilakukannya. Apabila melakukan amal kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya, bahkan akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Hakim di dunia ada yang adil dan ada yang berat sebelah. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil dalam memutuskan setiap perkara yang dialami oleh hambanya. Nah, anak-anak, itu adalah isi kandungan dari surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Adapun nilai akhlak mulia yang bisa kita ambil dari pembahasan Quran surat At-Tin adalah sebagai berikut. 1. Berlaku ihsan atau baik. Yang kedua, introspeksi diri. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beramal soleh. Yang kelima, bersyukur. Dan yang keenam, meyakini Allah yang maha adil. Nah, anak-anak, coba kalian cermati lagi dengan seksama apa yang ibu sampaikan mengenai isi kandungan Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.